FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Kita lanjut kembali perjalanan Mercury Morning Show kita pagi hari ini. Dan kita masuk di dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra, MSI Consulting. Ada Bu Novi pagi hari ini yang sudah bersama saya juga. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Aldi, sahabat Mercury dimanapun berada, salam sehat. Salam sehat, betul. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting di dalam sekarang situasinya makin menjadi lebih hati-hati lagi ya. Kok yang balik lagi gitu loh ya. Menjadi lebih hati-hati lagi, jadi betul. Harus lebih take care terhadap diri sendiri dan juga dengan lingkungannya. Nah, hari ini atau pagi hari ini Bu Novi nggak tahu kenapa kok biasanya ya kendel. Sekarang kok nggak berani sendirian menghadapi saya. Dan beliau menghadirkan anak muda yang saya percaya sangat luar biasa. Usianya masih muda nih kalau ngelihat dari tampilannya. Pasti. Muda banget ya. Iya, muda banget. Dan sudah sukses lah ya. Iya. Siapakah dia? Bu Novi akan memperkenalkan beliau. Jadi tamu kita pagi hari ini Mas Aldi dan juga sahabat Mercury adalah kalau panggil Pak kok kayaknya nggak cocok. Iya Mas aja nggak apa-apa, nggak keberatan pasti. Mas Bro Alpheus Nehemia gitu ya. SIP CPTM. Nah ini saya nanti dijelaskan CPTM itu apa. Beliau adalah People and Organizational Development Manager di Tancorp Group. Iya Tancorp, ngomongnya susah. Iya. Panggilannya apa ya? Iya, selamat pagi Pak Aldi. Panggilanmu apa Mas? Panggilannya Alpheus. Alpheus ya. Pagi bro. Selamat pagi Pak. Gak mau kalah Pak Aldi kan? Oh iyalah, usia boleh muda semangat tetap harus usia boleh tua semangat tetap harus muda. Iya. Mas Alpheus, terima kasih sudah menyempatkan mampir untuk berbagi ilmu ya. Sama-sama bersama kita semua. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang mengembangkan fast learning skill itu seperti apa. Tapi boleh dong cerita sedikit kalau memang tidak ada ketentuan tidak boleh cerita karena narasumber ada yang nggak boleh cerita loh ya. Tentang Tancorp Group ini seperti apa dan bisnisnya apa aja barangkali ada yang belum tahu. Ya, mungkin orang banyak nggak tahu, mungkin sahabat Mercury juga nggak pernah kenal atau belum tahu tentang Tancorp. Tapi kalau menyebut nama ya owner kita mungkin kenal, yaitu Pak Hermanto Tanoko. Jadi Tancorp ini adalah memang perusahaan dari istilahnya Tancorp ini holdingnya, kemudian kita holding punya company gitu ya. Holding company, di bawahnya ada beberapa perusahaan termasuk ada Avian Brand, kemudian ada Tanobel Food, Tanres Property dan masih banyak lagi. Jadi saya kebetulan ada posisinya di Tancorp holdingnya dan membawahi People and Organizational Development gitu. Jadi kayak misalnya produknya itu kayak Clio, terus betul. Jet Avian, betul terus sekali, Fasa Hotel. Fasa juga ya? Iya betul, hospitality. Kayak kita ada beberapa hotel juga. Di Bali ada, di Malang juga ada. Jadi holdingnya company-nya cukup luas ya. Industrinya macam-macam gitu ya. Betul. Dari hulu ke hilir ini. Kalau bisa kayak begitu kali ya. Depo bangunan itu termasuk juga. Depo bangunan grupnya ada dari owner kita, Pak. Juga terlibat di depo bangunan. Oke. Nah, Anda membawai yang mana Mas? Saya di Alpheus. People and Organizational Development. Seluruh, betul. Jadi kantor pusat di mana sih? Kantor pusat kita di Fossa Tower, Pak. Fossa Tower sebelah hotel. Iya, HR Muhammad. HR Muhammad ya. Oke. Itu gedung sendiri juga ya? Gedung sendiri, betul. Itu produknya salah satunya Tanres Property itu. Ada properti juga ya. Oke, banyak. Tapi kita sesi ini memang hanya memperkenalkan. Kalau ingin tahu banyak ya nanti silakan nanya-nanya langsung ke beliaunya. Hari ini kita akan berbicara tentang mengembangkan fast learning skill. Apa itu Bu Novi? Jadi mungkin kenapa ya kok kita bahas ini dulu ya Mas Aldi ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa perkembangan teknologi itu pesat dan juga tuntutan pekerjaan di dunia kerja yang saat sekarang maupun mendatang itu juga kita butuhkan karyawan yang bisa memperbarui keterampilannya sesuai dengan tuntutan pekerjaan dengan cepat seperti itu, sehingga
biasanya juga di dalam proses rekrutmen kita juga akan nyari karyawan atau kandidat yang punya kemampuan belajar dengan cepat, sehingga kemudian kita harapkan dia bisa beradaptasi dengan cepat, sehingga kalau dia bisa adaptasi dengan cepat maka perusahaan tidak akan banyak menghabiskan waktu untuk melatih karyawan tersebut, seperti itu. Dan juga kalau kita punya untuk karyawan yang sudah existing gitu, kalau kita punya karyawan-karyawan yang punya keterampilan untuk belajar dengan cepat ini, maka dampak positifnya bagi perusahaan ya mereka pasti akan lebih adaptif, lebih bisa berkontribusi optimal seperti itu dibandingkan dengan karyawan yang kebanyakan seperti itu. Dan kalau tadi menjawab pertanyaannya, apa tadi pertanyaan pertamanya? Ya, apa fast learning skill ini apa gitu yang dimaksudkan? Fast learning skill ini adalah kemampuan untuk belajar dengan cepat gitu ya, menyerap informasi dengan cepat dan kemudian kita menyesuaikan diri untuk bisa segera beradaptasi seperti itu. Jadi intinya sih kemampuan belajar cepat kayak gitu aja sih. Iya. Belajar Fast cepat. learning gitu ya. Learning, gak ada gitu hubungannya sama film itu ya, Fast and Furious itu nggak ada ya. Oh iya, dihubungkan. Fastnya ya bisa lah ya, pater-pateran pokoknya ya. Kayaknya Pak Aldi baru nonton ya. Baru mau nonton yang kesekian kali ya gitu. Jadi itu ya, kita hari ini akan bicara soal itu. Dan ini skill ini yang harus dikembangkan begitu ya. Iya kan kita tahu nih situasinya berubah cepat gitu. Benar-benar unpredictive seperti sekarang ini. Kemarin kita sudah ayem kan. Oh ya sudah ditoto. Ini kemarin kita juga sudah mau ada pelatihan offline. Ini selisih 2 hari dibatalkan karena ini ledakan kasus COVID-nya meningkat, gitu terus ada himbauan nggak boleh melakukan aktivitas di gedung-gedung, di hotel seperti itu, sehingga mau nggak mau kan berubah sekali seperti itu. Dan ya, situasi yang seperti ini yang nggak terprediksi dan yang akan datang kita juga benar-benar nggak tahu. Nah kita benar-benar butuhkan orang dengan keterampilan ini gitu. Iya. Jadi ini penting banget ya untuk perusahaan ya. Menurut Anda gimana, Bro? Iya, tadi menyambung dari pembicaraan dari Bu Novi ya, fast learning. Jadi saya punya term atau istilah yang mungkin similar kalau kita bilang artinya, tetapi saya lebih suka menggunakan istilah ini, yaitu learning agility. Jadi mengapa kok saya suka dengan kata agility? Jadi kalau kita bicara agility itu orang ngomongnya cepat gitu ya. Kalau fast learning itu cepat, tetapi kalau kita bicara agility itu ada 3 komponen yang sebenarnya harus diperhatikan. Yang pertama kecepatan. Itu udah pasti. Kedua adalah ketepatan. Gitu. Kadangkala kita maunya cepat begitu ya, tetapi kadangkala kurang tepat sasarannya, targetnya, prosesnya begitu ya. Dan yang terakhir adalah keseimbangan. Jadi kalau bicara mengenai learning agility itu satu kecepatan. Memang kita harus run. Ini saya mengutip istilah atau apa ya dari owner kami Pak Hermanto bilang begini, lucunya orang Indonesia, orang Barat itu mengatakan run the business, tetapi orang Indonesia diterjemahkan menjalankan bisnis. Kata menjalankan dengan run ini berbeda. Iya, bukan run ya. Harusnya melarikan bisnis gitu ya. Gitu. Karena orang Barat selalu bilang run the business gitu. Jadi dalam arti begini, mungkin kita orang Indonesia harus banyak belajar untuk kita benar-benar agile. Dalam arti konteks kecepatan ini penting sekali. Tetapi selain itu, ketepatan ini juga penting. Karena kalau kita hanya semua bisnis bisa berlari cepat. Tetapi apakah bisnis itu bisa sustain, bisa bertahan? Tergantung dari ketepatan yang di-set oleh perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Dan keseimbangan. Kita berubah ini butuh keseimbangan. Mulai dari sebelumnya tidak ada pandemi, berubah menjadi pandemi, kita butuh keseimbangan baru. Makanya orang bilang new normal gitu ya, keseimbangan baru. Jadi saya mengutip itu, mohon izin ya Bu Novi, saya mengambil learning agility karena kalau agile itu kan udah pasti cepat gitu ya. Betul. Tapi kadang orang belum tentu lincah gitu ya. Nah, itu dia betul. Kalau mengutip binatang itu Cita, Pak. Cita itu luar biasa cepat, tapi dia bisa menyeimbangkan diri gitu. Kecepatan penting untuk organisasi. Itu sih kalau dari saya terkait dengan fast learning itu ya. Nah, sebenarnya 3 hal utama tadi disampaikan oleh Bu Novi juga ada beradaptasi gitu ya. Saya mungkin tambahkan 2 hal lagi, yaitu ability dan capacity. Jadi kalau kita sebagai manusia bekerja di satu perusahaan ataupun juga sebagai sebuah organisasi, beradaptasi itu penting, tetapi tidak hanya berhenti pada kemampuan beradaptasi, tapi kemampuan untuk belajar, ability. Jadi kita meningkatkan kemampuan kita untuk menyerap
hal-hal baru gitu ya. Dan capacity adalah kemampuan kita untuk mengimplementasikan, karena tujuan dari fast learning adalah kita nggak hanya belajar secara teori tetapi kita mempraktekkan. Nah, di organisasi kadangkala kita hanya banyak-banyakan jumlah orang yang belajar, Bu Novi. Betul ya? Berapa orang yang sudah di training setahun? Oh, sekian ribu orang. Wah, orang sudah senang gitu ya. Ada berapa jumlah pelatihan yang dilakukan? Sekian puluh pelatihan. Nah, itu angka-angka yang menurut saya itu bagus, itu mengukur, tetapi orang kadang lupa adalah implementasi dari pelatihan itu apa. Nah, ini poin penting. Itu menurut saya. Ya. Jadi ada tambahan ability sama capacity. Betul. Capacity ya. Oke. Nah, kita sampai di sini dua narasumber sudah memahamkan Anda, dan bukan hanya itu tapi juga sudah membuka cakrawala berpikir Anda bahwa di era yang serba baru seperti sekarang ini, the new normal, Anda tidak mungkin lagi menggunakan pola-pola dan cara-cara lama untuk bisa kalau tadi dicontohkan oleh Mas Alveus, menjalankan bisnis, padahal sebenarnya run, ya. Betul. Run, ada NAV, ada macam-macam pokoknya. Ada Samson di zaman dulu. Ini mengganggu terus. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan tentang bagaimana kemudian mengembangkan. Karena ini kan Bu Novi memberikan catatannya ada skill ya. Artinya kan ini harus sesuatu sebuah kemampuan yang mesti dilatihkan gitu ya. Bagaimana kemudian seseorang itu menjadi fast learning atau learning agility kata Mas Alveus. Gimana caranya Bu Novi? Harus dimulai dari mana ini? Sebenarnya begini, jadi dimulainya bisa sejak awal. Kalau saya sih ketika kita merekrut karyawan baru gitu ya, jadi kita harus merekrut orang yang gini, kita harus kembali lagi ke organisasi kita sih. Jadi dalam situasi seperti sekarang di mana ketidakpastian itu sangat tinggi, maka salah satu hal yang menjadi values atau nilai yang ada di dalam organisasi kita itu adalah tadi itu adaptability lah, atau continuous learning lah, yang seperti itulah. Atau tadi bisa dikatakan orang harus punya agility seperti itu, sehingga mau nggak mau ketika ini menjadi sebuah budaya, karena menjadi nilai-nilai kemudian kalau terakumulasi akan menjadi sebuah budaya, maka ya kita berharap bahwa organisasi kita akan lebih cepat beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi, dan akan sustain. Nah, dan karena itu maka ketika kita memulainya dari mana, kalau misalnya ini masih kita punya kesempatan dan sekarang kita sedang ada proses untuk memulainya dari awal, memasukkan orang-orang ke dalam organisasi kita, maka bisa dimulainya dari ketika rekrutmen. Jadi aspek kayak tadi learning agility itu tadi, atau continuous learning, kemauan untuk belajar terus menerus, itu harus menjadi salah satu kriteria yang kita kita seleksi, yang kemudian menjadi salah satu poin yang penting juga bagi kita untuk kita perhatikan seperti itu. Jadi kita rekrutnya juga harus punya orang, harus mempertimbangkan atau mencari orang dengan continuous learning-nya, kemampuan untuk belajar, atau tadi itu learning agility-nya seperti itu. Itu dari awalnya gitu ya. Dan kalau sudah masuk ke dalam, maka sebenarnya untuk mempertahankan ini kita nggak bisa individu by individu, orang by orang gitu ya. Kita nggak bisa kemudian mengandalkan orang yang tadi itu punya ability, punya capacity untuk kemudian mereka berkembang satu persatu. Jadi sistemnya istilahnya budaya sistem yang ada di dalam perusahaan itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga kemudian memungkinkan orang untuk belajar terus menerus, bukan hanya ketika dia masuk direkrut gitu dengan kapasitas besar, kemauan belajar, tetapi kemudian setelah itu di dalamnya sistemnya tidak memungkinkan seperti itu. Dan nanti mungkin bisa sharing dari Tancrop bagaimana mengembangkan sistem sehingga kemudian tadi mengembangkan skill atau kompetensi tersebut itu seperti apa? Ya, oke. Mungkin lanjut saja ke Mas Alveus. Mas, kalau di Tancrop sendiri pemahaman tentang learning agility ini atau fast learning skill ini, tadi Bu Novi menganjurkan sebagai seorang coach begitu ya. Sebaiknya di set up sejak awal Bu Novi ya. Ketika kita rekrut itu kita tahu persis bahwa kita harus mencari orang-orang yang bisa belajar cepat nih. Kalau enggak nanti makin ketinggalan. Nah, pengimplementasinya di kantormu atau di holding companymu seperti apa, Mas? Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Novi bahwa kembali lagi
kita harus menerap atau meletakkan fast learning atau kita ngomong tadi continuous learning dan lain sebagainya, istilah-istilah itu menjadi sebuah budaya. Ini saya sepakat sekali bahwa sebenarnya culture inilah atau value ini yang menjadi landasan seluruh organisasi bergerak gitu ya. Kalau kita nggak punya value, sayang, organisasi ini kita nggak tahu arahnya seperti apa, realnya seperti apa. Jadi value ini yang mengikat organisasi tetap dalam realnya. Di tempat kami sendiri kita punya budaya organisasi, kita singkat menjadi cinta, Pak. Okay. Jadi customer focus, kemudian kita bicara integrity, ya. Jadi C-nya adalah customer focus, I-nya integrity, N-nya itu adalah nationalism, kemudian T-nya adalah teamwork, dan yang terakhir A-nya adalah agility. Agility ini termasuk di dalamnya adalah learning agility. Apa C-nya apa? C-nya customer focus. Oh, customer focus. Ya. Jadi I integrity, N-nya nationalism, teamwork, dan juga agility. Kami men-set ini menjadi value terlebih dahulu, karena dari situlah seluruh organisasi bergerak. Salah satunya adalah mungkin kalau orang HR kenal dengan kompetensi based human resource gitu ya. Jadi bagaimana kita men-set kompetensi itu adalah kita dari value tersebut. Nah, kompetensi inilah yang akhirnya menjadi lini kita bergerak, Pak, di HR. Ya, tim kami bergerak. Seperti yang dikatakan Bu Novi, ketika proses rekrutmen maka kita acuannya adalah kompetensi. Yang mana kompetensi ini nggak bisa lepas dari value. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita merekrut benar-benar orang yang sesuai dengan cintanya kita gitu, value-nya kita. Itu yang jadi landasan kita bergerak. Ya. Dan so far menurut Mas Alfeo sendiri, mekanisme cinta ini masih available sampai sekarang ya. Artinya Anda selalu akan bisa mendapatkan karyawan yang sesuai dengan apa yang diharapkan begitu? Kalau saya katakan 100% tidak ada yang sempurna 100%. Ya, mungkin ya. Pasti ada kita kok miss ya, tiba-tiba kok merekrut orang yang akhirnya bisa fraud gitu ya di lapangan. Jadi mau tidak mau pasti ada hal-hal seperti itu. Tapi setidaknya kita punya guidance, Pak Aldi. Saya bergerak, tim rekrutmen bergerak, tim people and organization development juga bergeraknya based on cinta. Jadi kita punya bahasa yang sama, sehingga kalau kita bicara mulai dari proses bisnis awal sampai ending, kita bicaranya cinta. Itu yang jadi istilahnya lem juga untuk merekatkan seluruh organisasi. Gitu. Oke. Jadi kalau di TANSCORP itu namanya People and Organizational Development ya. Itu sebenarnya HRD juga gitu ya? Atau lebih ini? Spesifik sebenarnya. Salah satu bagiannya. Oh, dia lebih luas begitu ya? HRD-nya lebih luas. HRD-nya lebih luas. Kalau kita human capital, di bawahnya ada bagian salah satunya itu, Pak. Oh, salah satunya People yang Organizational Development. Ada manajer ini gitu ya? Ya, oke, baik. Nanti kita akan lihat apakah lebih sulit kalau kemudian kita baru mengembangkan skill ini untuk mereka-mereka yang sudah existing gitu ya. Apakah itu menjadi lebih sulit atau sama aja, tergantung niatnya. Nanti kita akan bahas setelah pesan-pesan. Ya, menarik. Sekarang kita akan berbincang tentang bagaimana ini untuk karyawan-karyawan yang sudah terlanjur ada ini ya. Karena kan tuntutannya berbeda. Sekarang ini kan semuanya serba serba harus baru karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Bu Novi, kalau misalnya perusahaan kemudian ingin mengupgrade skill dari karyawannya supaya menjadi pembelajar cepat semua begitu ya. Sulit nggak untuk yang lama? Untuk yang lama, nah itu. Jadi kalau misalnya situasinya kaget itu maksudnya karena sekarang baru sadar bahwa ini penting dan kemudian ini harus diterapkan. Maksudnya kita harus punya orang-orang yang seperti ini, maka memang menjadi agak lebih sulit gitu dibandingkan dengan yang sejak awal bahwa kita ini sudah kayak tadi TANSCORP salah satu di awal komponen kompetensi yang diperhatikan ketika merekrut adalah agility seperti itu, atau ada di beberapa perusahaan juga mau istilahnya continuous learning, mau apalagi ya kayak gitulah improvement yang begitu gitu ya. Nah,
Kalau yang sejak awal sudah menerapkan seperti itu mungkin akan menjadi lebih mudah karena sebenarnya implementasinya di dalam organisasi tadi ya values tadi itu kompetensi yang asalnya dari values itu sudah terimplementasi di dalam budaya organisasinya. Artinya benar-benar sudah menjadi way of life-nya mereka gitu loh ya. Seperti itu. Jadi mungkin saya ambil contoh dari perusahaan saya yang sebelumnya gitu. Salah satu yang kita komponen yang kita perhatikan ketika kita merekrut adalah continuous learning karena kita konsultan sehingga mau nggak mau orang harus cepat belajar gitu ya. Jadi harus belajar, kapasitasnya belajar juga harus besar kayak gitu kan. Nah, salah satu ciri orang yang mudah belajar tadi itu mangkoknya itu harus besar gitu ya. Kemudian harus bawa mangkok gitu. Kapasitasnya. Kapasitasnya itu harus besar karena kayak spon orang yang seperti itu kayak spon. Kalau kapasitasnya terlanjur kecil ya apa pun nanti. Lah ya nanti kita nanti ya. Jadi, apa disebul biar gede atau diapakan gitu ya. Gitu. Jadi budayanya yang sistem yang di dalamnya yang harus diciptakan tadi. Jadi implementasi misalnya tadi agility atau continuous learning menjadi salah satu kompetensi atau values dari perusahaan, maka di dalam organisasi itu harus dikembangkan juga budaya untuk mudah menerima feedback, memberikan feedback seperti itu. Terus kemudian juga memungkinkan orang untuk mandiri melakukan belajar seperti itu. Jadi belajar secara mandiri seperti itu. Terus kemudian mereka atas apa yang sudah dikerjakan, mereka harus selalu mereview, kemudian mengambil pembelajaran dan kemudian mensamarikan tersebut menjadi sebuah poin improvement yang kemudian ini akan dipakai di proses berikutnya kayak gitu. Jadi harus ada proses-proses yang memungkinkan orang itu nggak secara pribadi itu kemudian belajar sendiri-sendiri kayak gitu ya. Jadi misalnya kita punya forum setiap hari Jumat mungkin karena load kerjanya lebih luang gitu, atau yang mungkin Sabtu masuk, hari Sabtu lebih luang, atau di hari tertentu yang disepakati itu ada forum-forum untuk diskusi seperti itu. Terus kemudian juga ada orang-orang yang ahli yang mudah dihubungi untuk kemudian kita bisa belajar bertanya secara langsung kepada mereka seperti itu. Jadi harus diciptakan suasana-suasana atau istilahnya event-event, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang memungkinkan orang itu kemudian menjadi tidak berhenti begitu saja gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya ada artikel baru nih, mereka diminta isu baru, nah mereka diminta untuk memberikan pandangan atau pendapat. Kemudian mereka mungkin bisa memberikan masukan juga mestinya seperti apa, bagaimana ini bisa diimplementasikan di perusahaan seperti itu. Itu yang untuk karyawan kebanyakan ya. Kecuali nanti misalnya ada orang yang khusus menangani itu, ya mereka akan lebih dalam membahasnya. Kayak gitu. Jadi ya kita menciptakannya itu tadi melalui sistem sehingga orang mau nggak mau ya memang harus menjalani itu gitu loh, harus menjalani sehingga kemudian nggak sadar mereka sebenarnya diarahkan. Termasuk orang yang tadi itu kapasitasnya kecil gitu ya. Karena ada orang yang memang bisa belajar dengan cepat, tetapi ada orang-orang yang memang mereka kemampuannya begitu, dan ya bisa jadi mereka dibutuhkan di tempat-tempat yang tidak butuh kecepatan tinggi kayak gitu kan. Dan beberapa manufaktur kan misalnya yang perlu stabilitas gitu ya, itu kan mereka nggak mungkin, kita bukan cari orang yang cepet-cepetan gitu juga, justru orang yang menjaga stabilitas itu tadi, misalnya proses ini harus benar, ini harus prudent dilakukan seperti itu. Jadi nggak di semua tempat lah begitu. Ya kita cek di Tanscorp seperti apa begitu ya. Monggo cerita Mas Alfius. Iya, kalau secara prakteknya memang apakah karyawan lama ini lebih susah untuk kata tanda kutipnya diubah ya, diimprove gitu ya. Saya katakan mungkin secara praktek iya gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah comfort dengan status quo, gitu, dengan apa yang mereka kerjakan, dan kecenderungan karyawan itu ketika sudah menjalankan apa yang dia jalankan secara rutin dan tidak ada masalah, kecenderungannya adalah berkata gini aja udah bener kok, gitu. Nah itu stigma yang susah untuk dirubah, apalagi kita, kalau saya di bagian people development itu, ketika mau ngadain training selalu salah satu yang terceletuk oleh karyawan adalah training lagi gitu ya. Atau mungkin bahkan saya harus katakan ada leader yang berkata begini, training itu menghabiskan biaya, menghabiskan waktu tenaga kerja. Bayangkan, ini stigma yang masih ada Pak.
memang berlaku di perusahaan, betul ya Bu Novi ya. Nah ini yang akhirnya memang bagian HR itu luar biasa, harus effortnya itu luar biasa Pak untuk merubah stigma ini. Nah yang tadi dikatakan Bu Novi benar, masuknya apa kalau kita masuknya ke sistem aja udah. Kita buat pembelajaran ini menjadi sesuatu hal yang tanda kutip kita wajibkan. Kalau anak kecil dikasih obat demi dia sehat ya Bu ya, itu kan nggak mau, susah. Mau nggak mau orang tuanya akan apa? Paksa gitu. Paksa, sudah harus minum obat gitu. Sama pembelajaran pun seperti itu Pak. Jadi yang kita lakukan di Tankop adalah kita masukkan sistem pembelajaran ini menjadi sebuah sesuatu yang wajib. Contoh misalkan di kami ada prosedur ketika kita promosi karyawan, kita ada masa acting selama 6 bulan. Masa acting 6 bulan itu bukan hanya ngerjain job desk untuk actingnya dia di posisi yang baru, tetapi salah satunya adalah project assignment. Tujuannya apa project assignment? Dia belajar. Gitu. Misalkan kita ada project-project yang belum terimplementasi di bagian itu, maka kita akan minta dia, implementasikan ini. Selama 6 bulan, report lagi, presentasi ini menentukan kamu bisa promosi atau enggak. Ini salah satu contoh yang kita lakukan. Kemudian memang apa yang dikatakan sekarang ini orang, waduh training ini yang ngabisin waktu, ngabisin biaya. Saya tadi ngobrol ketika iklan Pak dengan Bu Novi. Masa pandemi ini plus minus gitu ya. Kalau kita bicara minusnya ya ada gitu ya, plusnya ada. Salah satunya adalah terkait dengan proses belajar. Sekarang kita semua serba digital. Jadi di Tankop kami juga selama 1 tahun belakangan ini kita membuat sistem learning management by online semua, by digital. Jadi menganulir leader-leader yang berkata nggak ada waktu untuk training. Gitu. Training sekarang kita udah buka selama 1 minggu, kamu lihat by aplikasi, by website, tinggal diputer mau nanti malam ketika sudah di rumah gitu, mau weekend, belajar itu harus jalan. Gitu. Nah ini yang salah satu yang kita wajibkan kepada karyawan. Jadi memang karyawan lama mau tidak mau seperti sistem minum obat, paksa. Itu. Bagaimana mengembangkan tadi mangkoknya kalau udah terlanjur kecil gitu. Ganti mangkok, Pak. Oh ya itu. Sekarang kalau gampang ya, memang harus itu ya. Gak, maksud saya ya bukan dalam arti mengganti SDM, dalam arti begini. Disinilah mungkin tadi saya juga punya background sebagai talent management. Strategi HR juga kita nggak akan bisa mengembangkan. Kita contoh Tankop ini punya sekitar mungkin sekarang udah 10 ribuan karyawan di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kami bergeraknya adalah merubah 10 ribu itu luar biasa susah Pak. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita buat talent management. Yang kita ambil siapa? Para talentnya dulu. Talentnya yang kita godok dulu, kita rubah. Para leadernya yang kita rubah dulu. Karena kalau kita bicara change management nggak bisa bottom up, selalu top down gitu. Jadi kepalanya dulu yang kita pegang, itu sih. Nah, dari pengalaman yang ada selama ini ketika ada keinginan untuk mengupgrade skill karyawan, apa saja kendala yang sering kali muncul selain juga bentuknya rejection atau apa dari karyawan yang lama sampai tadi muncul ya kalau mangkoknya memang kekecilan banget, nggak ada satu lini divisi pun yang bisa dipenuhi dengan mangkok yang sekecil ini, ya sudah ganti mangkoknya gitu kan. Betul. Nah, apa saja selain itu apa kendala-kendala yang biasanya muncul, Mas? Yang paling utama memang human ya. Kendala human ini selain sebagai objek gitu ya, juga menjadi sebuah kendala yang cukup besar ketika kita mengimplementasikan ini. Human ini bisa dari levelnya, bisa dari C-level yang paling atas sampai ke bawah gitu. Cuman nanti saya katakan bahwa kalau kita bicara mengenai perubahan atau change management, kita pegang dulu atasnya, kita sepakat dulu sama leader-leadernya. Itu dulu kita brainstorming mereka, kita kasih pengertian kepada mereka terkait dengan bahwa fast learning itu penting loh. Sekarang eranya semuanya sudah serba cepat, yang Bu Novi katakan. Perubahannya sekarang sudah 5th generation loh, mau masuk 5G ya, betul ya Bu ya. Ini luar biasa perkembangannya begitu cepat. Jadi kalau ibaratnya saya katakan ikan itu digerakkan, disetir sama kepala Pak. Kalau siripnya itu kan cuma pendorong saja untuk dia gerak, tapi betul. Yang kiri kanan itu dari kepalanya gitu. Jadi kepala ikan ini perlu dipegang.
Kendalanya ada di human kalau saya secara ini ya, praktek di sekarang di Tankop. Di Transcorp ya. Gitu. Kalau di tempat yang lain Bu Novi pengalaman selama ini seperti apa Bu? Kendala-kendala yang biasanya muncul? Kendala-kendala yang muncul memang lebih besar memang aspek di humannya gitu. Humannya, antara ya? lain mereka comfort zone kayak gitu. Terus ya tadi itu apa namanya ya orang kalau sudah biasa begini ngapain sih mesti berubah kan kayak gitu. Bahkan tadi kan belajar yang paling gampang itu kan sebenarnya lewat pelatihan. Itu kan yang model meningkatkan cara meningkatkan skill yang paling kelihatan itu ya tadi dengan pelatihan gitu. Bahkan ya itu tadi selain itu tadi kan juga ada yang bilang ketiban training gitu kan ya istilahnya. Bayangkan di beberapa tempat orang itu menggunakan dana pribadinya untuk belajar, tetapi ada orang yang di sebuah organisasi yang di sana difasilitasi, mereka dikembangkan itu mereka bicaranya itu tadi ketiban training gitu. Terus ya ini mohon maaf juga misalnya ini kalau training kalau cari-cari yang jangan yang di dalam kota, carinya yang luar kota, apalagi kalau offline wis ndak happy gitu ya. Karena kalau itu kan ada biaya perjalanan dinasnya, bisa jalan-jalan kayak gitu kan. Ada yang lain-lainnya, ada yang seperti itulah, seperti itu. Terus keinginan untuk berubah ya itu menjadi kendala yang yang paling besar lah Mas Aldi. Seperti itu. Selain ya misalnya sistemnya tidak mendukung. Jadi istilahnya lingkungannya memang tidak mendukung gitu ya. Jadi benar-benar ya tidak memungkinkan orang belajar, apalagi kalau yang orang lama-lamanya senior-seniornya sudah paten merasa bahwa cara-cara yang lama ini sudah sangat efektif untuk membuat perusahaan sukses sampai sekarang, ngapain mesti ada cara-cara baru kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong ada dampak negatifnya nggak sih kalau perusahaan-perusahaan itu ingin gitu meningkatkan skill gitu? Dampak negatifnya sebenarnya begini kan tadi itu kita harus ngelihat dulu ketika kita mau mengembangkan sebenarnya siapa yang harus kita kembangkan tadi gitu kan. Jadi untuk posisi-posisi atau tempat-tempat tertentu ya kita harus benar-benar identifikasi kan seperti itu. Jadi nggak semua kemudian kita kasih orang-orang yang pembelajar cepat gitu. Ada tempat-tempat yang memang membutuhkan orang yang dia nggak terlalu istilahnya cepat bergeraknya seperti itu. Butuh orang-orang yang memang prudent, tetapi itu tadi tetap mereka masih mau meningkatkan kapasitasnya. Yang penting kan seperti itu. Nah, negatifnya itu adalah kalau tadi itu kita nggak bisa mengidentifikasi di mana-mana yang tempat-tempat yang sangat membutuhkan itu tadi, sehingga kemudian ya nanti bisa salah tempat. Kalau salah tempat itu kan akibatnya bisa fraud kan. Maksudnya tempat-tempat yang misalnya ini di internal audit kayak gitu. Ya orang pembelajar cepat ya belajarnya cepat terhadap materi, tetapi kelemahan orang yang pembelajar cepat itu kan ada juga ya, orangnya bosenan gitu kan. Ya biasanya gitu ya. Sesuatu yang baru. Kalau sudah sesuatu nggak ada tantangannya dia mulai belehar gitu ya. Imajinasinya tinggi yang kayak gitu-gitulah. Nah, kalau kita tidak tadi itu kita nggak benar-benar identifikasi itu tadi, malah kemudian menjerumuskan kepada situasi-situasi yang sebenarnya kita tidak harapkan seperti itu. Jadi ada itu tadi gitu. Kalau kita nggak ini tadi nggak memastikan itu tadi, karena itu meskipun tadi ini juga harus seimbang tadi ya, cepat tepat juga seimbang. Itu tadi mereka juga harus komplit terhadap aturan-aturan atau ketentuan yang ada gitu. Jadi nggak bisa lah kita kemudian kayak tadi itulah kita nggak identifikasi dengan baik, terus kemudian karena karakter orangnya seperti itu, jadi kalau pembelajar cepat itu pasti yang tidak bisa dipungkiri adalah tadi punya sifat-sifat seperti itu, orangnya multipurpose kayak gitu. Nah itu tadi kalau kita minta untuk melakukan sesuatu yang detail bisa jadi malah dia nggak sesuai kayak gitu. Oke. Mas Alfius mau menambahkan sebelum saya beri iklan yang terakhir disampaikan Bu Novi soal dampak? Oke, saya menggarisbawahi bahwa setiap perubahan pasti punya dampak gitu ya. Tinggal bagaimana kita proses perubahan itu kita bisa meminimalkan dampak negatifnya. Itu yang paling penting. Dan mungkin untuk organisasi HR peranannya penting. Kalau dari dulu orang bilang HR itu adalah supporting departemen, saya sekarang kurang sepakat gitu ya. Bahwa HR itu harusnya core departemen. Kenapa? Karena semua masih dikontrol oleh manusia dan manusia itu tanggung jawabnya HR. Ya, jadi mau kita punya ada 5M ya Bu ya, ada man, material dan lain sebagainya, semuanya tetap dikontrol oleh man. Maksudnya masih dikelola oleh manusia. Jadi HR harus menjadi core departemen. Itu
poin saya. Poinnya Kurang lebih ya, itu. untuk menyelesaikan semua persoalan ya. Betul. Karena biasanya ketika bicara soal manusia, ya manusia itu memang susah sekali gitu ya. Mau metode apapun, manusia sangat mungkin bisa berubah begitu. Betul. Berbeda dengan seperti yang kita gambarkan di awal. Kita lanjut untuk menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Tapi sebelum itu kita ke pesan-pesan dulu, sahabat Merkuri. Oke, baik, kita balik lagi ke laptop kita hari ini. Dan sebentar saya mau menyapa sahabat-sahabat Merkuri yang sudah sempat sharing, dibantu Nila. Pak Johan ini ya. Kebanyakan perusahaan di negara kita ini kurang baik dalam manajemen SDM-nya. Tuntutan kepada karyawan besar tapi tidak seimbang dengan kesejahteraan yang diberikan. Apakah ini juga menjadi kendala untuk menerapkan, kenapa ini hilang-hilang ya, fast learning skill kepada karyawan? Saya ke profesionalnya dulu, ke Mas Alfius. Ya, baik. Anda setuju nggak bahwa kebanyakan, ini kata Pak Johan, perusahaan di negara kita ini kurang baik dalam manajemen SDM? Artinya persentase masih banyak yang kurang baik. Tidak seperti Corps misalnya. Corp, ya. Ya. Gimana? Agak susah memang, Pak. Agak susah ngomongnya. Soalnya depannya tan, gitu, bukan trans gitu. Iya. Kalau Transcorp gitu ya. Tankop loh, Pak. Tankop. Ya, salah. Tancorp. Oke, ya. Anda setuju Mas dengan Pak Johan bahwa memang masih cukup lebih banyak yang kayaknya sedikit curhat kayaknya. Ya. Tapi iya, kalau dari pengalaman dan melihat atau sharing dengan para HR, memang kebanyakan kita di Indonesia memang masih seperti itu. Menganggap bahwa tadi saya katakan human resource as a supporting department. Ini yang saya berusaha, di mana saya ditempatkan kebetulan saat ini ditangkap, adalah merubah mindset itu, bahwa pengelolaan SDM ini harus menjadi sesuatu yang core, yang intinya gitu, bukan lagi supporting saja. Dan memang ya, kita nggak bisa menutup menutup mata kita bahwa human atau HR itu masih sebatas HR personalia. Orang menganggap begitu. Padahal sebenarnya kita bicara human capital, bahwa manusia sebagai aset, gitu ya. Bukan lagi, kalau kita bicara aset itu selalu hubungannya kemana? Financial, gitu ya. Uang, aset tidak bergerak, gitu ya, yaitu gedung, tanah dan lain sebagainya. Perusahaan lupa bahwa manusia ini adalah sebagai aset juga. Nah, ini yang akhirnya para HR juga harus menangkap bahwa ini harus dirubah stigmanya. Pemikiran di organisasi, semua organisasi harus dirubah. Dimulai dari mana? Dari HR-nya dulu. HR harus menyadari bahwa saya bukan hanya personalia, bukan hanya administrasi. Karyawan masuk, saya rekap datanya, saya simpan, kalau ada apa-apa buat surat. Bukan hanya sekedar itu saja, tetapi harus masuk ke next levelnya, adalah melakukan analisa, mengimplementasikan proyek-proyek yang bisa mengembangkan manusia. Nah, hal yang kita lakukan adalah, salah satunya adalah pengelolaan talent, Pak. Saya katakan 10.000 karyawan dikelola susah, iya betul. Maka kita fokus dulu di talentnya. Karyawan-karyawan termasuk star, karyawan-karyawan yang kategorinya grade-nya A gitu ya, itu yang kita kelola dulu. Termasuk ada retention program. Gitu. Jadi dikatakan bahwa tuntutannya besar tapi kok kesejahteraannya kurang. Nah, ini dia yang kita perlu set, mulai dari mana? Dari HR-nya dulu. Itu. Ya. Dan tentu kalau misalnya manajemen SDM-nya kurang oke, ya pastinya fast learning skill mau diimplementasikan ya agak susah ya. Betul. Bukan angka ya, pasti susah lah ya. Pasti rejection di mana-mana begitu kan. Ya. Karena kalau iki opo maneh begitu ya Bu Novi. Iya. Jadi tadi curhatannya Pak Johan tadi harus diakui benar bahwa memang kebanyakan masih belum banyak perusahaan-perusahaan yang aware bahwa SDM atau manusia itu adalah aset yang utama seperti itu gitu ya. Jadi capital lah gitu ya. Selama ini kita menganggapnya bahwa ya sudahlah sesuatu yang mungkin bisa dianggap sebagai sumber daya yang biasa, padahal luar biasa. Nah, sehingga akibatnya karena menganggap bahwa ini kurang penting gitu, jadi dikatakan bukan selama ini dianggap sebagai supporting, bukan core, maka kemudian ya itu tadi
perhatian terhadap mereka menjadi berkurang, sehingga ya karena perhatian berkurang akhirnya secara tidak langsung menjadi kendala gitu, karena menganggap nggak penting, gimana tahu, karena merasa nggak penting ya nggak usah dikembangkan ya wis kayak gitulah, gimana mereka dari masuk sampai sekarang kerja ya wis yos iki adanya kerjaan kayak gini, kerja no kayak gitulah, kayak gitu, nggak diaturkan gimana sistemnya, gimana mereka dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya, begitu Mas. Ya oke. Kemudian Ibu Ima, apa yang perlu diselaraskan antara karyawan baru dan lama dalam menerapkan fast learning skill ini, Bu Novi? Menyelaraskan antara karyawan baru dan karyawan lama, cara satu-satunya ya lewat sistem, Mas Aldi gitu. Jadi mau nggak mau, misalnya tadi itu sebulan sekali setiap orang harus pernah sharing atau mimpin meeting yang kemudian meetingnya itu adalah sesuatu yang dari hasil pekerjaan mereka yang sekiranya mungkin perlu masukan dari tempat lain kayak gitu. Nah, itu harus ada seperti itu gitu. Jadi itu mau ngeblendkan antara karyawan lama dan karyawan baru. Jadi sistemnya yang harus diciptakan sehingga mau nggak mau ya orang akan ngikutin cara itu. Ya, gitu. karena kita nggak bisa ngontrol orang per orangnya tadi kan seperti itu. Sehingga kita harapkan dengan seperti itu orang menjadi berubah. Misalnya juga yang paling gampang KPI-nya gitu ya. Jadi kayak KPI itu isinya kayak target yang harus mereka capai gitu. Misalnya dalam satu semester 6 bulan gitu, orang harus misalnya pernah ikut pelatihan atau dia pernah menyampaikan materi menjadi pemateri untuk training internal di perusahaan misalnya seperti itu, atau harus pernah mengusulkan apalah improvement sekali kayak gitu. Nah, mau nggak mau itu kan membuat orang jadi mengeksplorasi supaya kemudian itu tercapai, mereka harus mencari cara kan kayak gitu, mencari cara, ada sesuatu yang tidak baik di dalam pekerjaannya, maka mau nggak mau dia akan cari cara gimana supaya menjadi lebih baik, dia akan cari referensi kayak gitu kan. Di tempat lain seperti apa, dia akan bertanya ke orang. Nah itu kan yang mendorong gitu, jadi ya rada-rada dipaksa gitulah. Gitu kalau ya. KPI itu ya sudah paksaan, karena kalau enggak kan harus tercapai gitu. Kalau enggak ganti mangkok tadi itu pereng ya. Ayo belajar apa ganti mangkok gitu. Saya nanya langsung, gimana belajar apa ganti mangkok Mas? Kalau saya orang people Pak ya, people development, saya akan tetap push belajar gitu ya. Harus ngembangin orang gitu. Tapi memang tidak bisa nggak bisa menutup mata bahwa kalau orang nggak bisa dibina, ya harus ditambah sakan, ya toh. Kalau nggak bisa dibina ya harus ditambah sakan. Jadi kalau disambung dibinasakan. Ya. Tetapi menarik pertanyaan dari Ibu Ima tadi ya soal keselarasannya. Karena kan ketika kemudian ada rekrutmen baru dan ternyata yang baru ini lebih mumpuni dalam banyak hal begitu ya, yang kemudian membuat karyawan-karyawan lama itu menjadi lebih inferior begitu. Nah, apa yang punya pengalaman seperti itu nggak di Transcorp, dan apa yang kemudian dilakukan begitu supaya menyelaraskan seperti pertanyaan Bu Ima tadi? Oke. Saya masih dengan quote begini Pak. Jadi budaya yang baik itu akan menarik orang-orang baik, budaya yang jelek akan menarik orang-orang yang jelek gitu ya. Jadi dalam konteks begini, tadi yang dikatakan oleh Bu Novi itu benar sekali bahwa itu teknis bisa kita lakukan untuk menyelaraskan gitu ya. Mau mimpin rapatnya gantian, kemudian ada forum komunikasi sebulan sekali untuk sama-sama kumpul begitu ya. Tetapi saya menambahkan yang paling penting adalah kita punya satu frekuensi yang sama. Yang tadi saya katakan mungkin kita kembali ke value atau budaya tadi ya, bahwa kalau kita punya value yang kuat, budaya yang kuat, organisasi ini mulai dari sisi rekrutmen sampai dengan pengembangan kita punya satu frekuensi yang sama Pak, satu bahasa yang sama, seperti kita sekarang tahunya Pancasila ya sila 1 sampai ke 5 ya itu bunyinya gitu, nggak ada bunyi yang lain gitu. Sama ketika di organisasi juga begitu, kita tahu ada value 1 sampai 5 bunyinya seperti itu, implementasi seperti apa ya seperti itu. Jadi kita akhirnya selaras semua. Dan orang berkembangnya juga sama. Kita rekrut orang juga dengan kualifikasi yang sesuai dengan apa yang kita tetapkan. Kita ngembangin orang juga sama dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi akan satu frekuensi. Memang itu teorinya mudah dikatakan, prakteknya itu luar biasa. Karena change management ini ini dampaknya luar biasa. Iya, karena ini kan mengelola manusia gitu. Betul. Ya.
Kalau mengelola hardware lebih gampang barangkali ya. Atau gini, ini saya sharing untuk Bu Ilma. Begini, jadi misalnya tadi ngeblend kan, menyelaraskan yang karyawan lama dan baru. Jadi gini, kalau misalnya karyawan lama yang tadi mungkin juga karena sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa dengan zona nyamannya, sebenarnya kita bisa minta mereka, karena mereka ini orang yang sudah lama melakukan pekerjaan itu, kita bisa minta mereka, misalnya ada orang baru, kita bisa minta si karyawan lama yang senior ini untuk menjadi mentor mereka. Menjadi mentor dengan cara seperti apa? Mereka bercerita tentang sharing pengalaman-pengalaman mereka melakukan pekerjaannya, termasuk istilahnya itu tips-tips bagaimana pekerjaan ini supaya menjadi lebih mudah kayak gitu. Kalau menemui kendala bagaimana kayak gitu. Jadi mereka cerita tentang bagaimana itu dilakukan kayak gitu lah. Termasuk itu tadi hal-hal yang lainnya. Nah, dengan demikian kemudian si karyawan baru yang menerima dia akan tahu bahwa proses ini harus dilakukan seperti ini. Ini kan mempercepat proses untuk belajar juga gitu. Karena belajarnya bukan mereka membaca, bukan membaca SOP yang kemudian butuh pemahaman ini, tetapi mereka ngelihat dari orang-orang yang sudah lama dan mereka sharing pengalaman praktisnya itu seperti apa kayak gitu kan. Biasanya kalau sudah gini nih, yang muncul akan kayak gini kamu harus begini nih. Nah, itu yang orang-orang yang senior itu bisa cerita. Kemudian buat yang baru ini menjadi pembelajaran yang proses yang menjadi lebih cepat. Nah, dengan proses yang seperti ini, yang lama dilibatkan, yang baru belajar sama mereka, diharapkan tadi itu arek-arek nom-nom iki gelem sinau gitu lah ya. Jadi budaya itunya kemudian nanti diharapkan meskipun belajarnya tidak akan menjadi seperti apa, tetapi kemauan mereka untuk mau sharing hal-hal ini yang mempercepat tadi itu budaya itu tadi begitu. Oke. Ini waktu kita harus extend sejenak, mudah-mudahan masih bisa ada waktu untuk para narasumber karena menghormati Pak Bianto. Pak Bianto menanyakan, apakah ada perbedaan mendasar untuk menerapkan fast learning skill ini untuk perusahaan yang baru dan sebuah perusahaan yang sudah lebih lama begitu? Saya ke Mas Alfius dulu deh. Pasti ada perbedaan. Untuk startup company jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah karena memang karena kita set up dari awal. Nggak ada beban masa lalu lah ya. Kalau bisa dibilang itu beban masa lalu gitu ya. Bahasanya politik sekali Pak. Ya, kan saya gurunya situ, satu kampus. Iya kan? Kan ilmu politik saya sosiologinya gitu. Ya, tapi memang kalau di startup company kita jauh lebih mudah karena salah satunya di Tankop kita ada beberapa startup company. Startup company ini kita jauh lebih mudah karena settingan semuanya masih belum ada. Jadi begitu kita setting, orang masuk join dengan kita, dia akan ngikutin gitu. Sedangkan perusahaan yang sudah berdiri existing 40 tahun, 50 tahun gitu ya, ketika ada change management ini effortnya jauh lebih keras gitu. Jadi saya mau katakan bahwa sebenarnya kalau kita ada di existing company saat ini yang sudah puluhan tahun berdiri, maka mau tidak mau yaitu secara kalau holistiknya itu memang harus dipikirkan. Perubahan nggak bisa dari HR-nya saja, gitu. Perubahan dari mana? Ya mulai dari topnya dulu, gitu. Kita pegang kepalanya. Ya, itu yang dilakukan. Saya juga mencatat sebenarnya kalau dari saya ada 4 metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah merubah manajemen kita menjadi manajemen pembelajaran. Yaitu setkan ini dalam sebuah value atau dalam sebuah, kalau mungkin value-nya sudah ada begitu ya mungkin kita masukkan dalam sebuah kompetensi, set of kompetensi di mana pembelajaran ini begitu penting ya, dan ini yang harus diberlakukan ke seluruh karyawan. Kedua adalah exempling leadership, dia nggak bisa lepas. Kepemimpinan yang memberikan contoh. Nah ini dari atasan itu harus mulai. Salah satu contohnya adalah owner kami Pak Hermanto itu berkata begini, kalian beli buku ya, silakan rembeskan ke kantor, baca bukunya, setelah itu presentasikan ke saya. Wah, ini kan jadi satu hal yang poin plus sebenarnya. Karena dari pimpinan sendiri berkata bahwa kita ini udah nggak bisa lepas dari perubahan gitu loh. Dan pembelajaran yang paling gampang adalah baca buku gitu ya, atau mendapatkan ilmu baru. Tapi jangan lupa presentasikan, kemudian yuk kita sama-sama implementasi apa hal yang bagus dari buku itu yang kita bisa implementasikan. Kemudian yang ketiga adalah target kinerja. Jadi Bu Novi juga menyinggung, masukkan dalam KPI. Kalau sudah masuk KPI udah nggak bisa berkutik ya Bu ya. Karena bonusan keluarnya dari KPI gitu. KPI nggak achieve, bonus nggak keluar gitu ya. Dan yang terakhir adalah merubah learning menjadi core, tadi saya katakan menjadi core proses. Di kami lakukan tahun kemarin adalah proses TNA kita, training need analysis kita. Itu bukan lagi nyebarin kuesioner saja.
menyebarkan kuesioner itu boleh untuk mendapatkan aspirasi sih kebutuhan apa. Tetapi ada dua hal yang kami lakukan adalah historical. Kita dengan business unit head atau pimpinan perusahaan dan para manajer, kita duduk bersama, kita lihat data 1 tahun ke belakang. Oke, kendalanya di mana? Bahkan kalau itu terkait dengan proses produksi, finansial, HR pun terlibat Bu di situ. Tujuannya apa? Supaya kita tahu, oh ternyata butuh ada pembelajaran ini di sektor ini, di sisi ini. Yang kedua adalah untuk strategi, penentuan strategi tahun berikutnya. Itu HR harus terlibat dalam proses, 1 tahun ke depan, dari historical dan strategi yang akan diterapkan di tahun berikutnya. Poin-poin apa aja yang kita mau buat menjadi ini kebutuhan pelatihan di tahun mendatang. Kurang lebih seperti itu. Ada 4 poin itu yang saya katakan metode yang mungkin menurut saya bisa kita terapkan. Silakan dilengkapi Bu Novi. Oke, tadi sudah sangat lengkap disampaikan gitu. Mungkin sekalian saya membingkai acara ini bahwa perusahaan ini memang tempat untuk bekerja, tetapi sebenarnya lebih dari itu sudah seharusnya karyawan diberikan kesempatan untuk terus-menerus berkembang dengan membangun budaya perusahaan. Jadi dari perusahaan sendiri memang harus mengembangkan seperti ini gitu ya. Meskipun tadi juga dikatakan mana yang lebih mudah perusahaan apakah ada perbedaan antara menerapkan di perusahaan baru dan ini. Jadi untuk perusahaan yang sudah lama tadi itu kita harus menempatkan karyawan bahwa mereka juga harus diberikan kesempatan untuk berkembang, dan budaya bekerja di perusahaan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan yang harus kita ciptakan tadi itu budaya untuk tetap mau belajar dan berkembang. Seperti itu. Gitu ya. Oke.